berdasarkan informasi yang beredar luas di masyarakat dan di media, bahwasanya diduga ada seorang wanita yang katanya hamil. Saya juga nggak tahu itu hamil apa enggak gitu ya, tapi kata media itu hamil kan gitu ya. Dan informasinya katanya ini sudah dilaporkan, dan kita melihat informasi dilaporkan ini juga kan tidak valid karena belum ada juga LP-nya atau STPL-nya atau nomor registernya atau apalah itu persangkaannya kepada yang bersangkutan, kan gitu ya. Nah, hanya kita merasa apabila itu memang betul terjadi, kita berempati, kok sampai sebegitu teganya. Nah, itu apabila memang itu betul dilaporkan. Memang dulu saudara FA ini kan mengatakan akan melaporkan satu persatu donatur berikut dengan pengacaranya, kan begitu ya. Nah, apakah ini dugaan kami sebagai kuasa donatur, apakah mungkin ini adalah salah satu yang diduga dilaporkan oleh FA? Cuman kan kita belum lihat itu ada laporannya. Hanya informasi di media berkembang katanya sudah dilaporkan. Dan pasca setelah dilaporkan, katanya terus mengalami keguguran. Lantas kita berpikir, kemungkinan bukan karena dilaporkan itu dia keguguran, kan begitu. Bukan karena, kami menyatakan bukan karena dilaporkan itu keguguran, tapi memungkinkan juga kalau benar dilaporkan, ya tentu namanya wanita yang hamil pasti akan ada depresi, pasti akan stres, terganggu kejiwaannya karena nggak semua orang kuat untuk dilaporkan, kan begitu, ya. Nah, nggak semua orang kuat untuk dilaporkan, apalagi wanita itu kan lemah gitu ya. Nah, atas dasar itu ya kita sangat berempati dan kita berharap supaya donatur-donatur kalau memang dalam hal ini merasa ketakutan juga nanti akibat diduga mau dilaporkan satu persatu, ya udah hubungin kami sebagai kuasa donatur, termasuklah ibu yang katanya keguguran ini, kalau memang dia adalah donatur, karena di database kami sebagai kuasa donatur data itu belum ada nama itu, di polling juga nggak ada ya, tapi katanya donatur berkembang di media. Kalau memang benar donatur, harusnya dia sudah menghubungin saya sore ini, karena kita akan mengumpulkan beberapa donatur lainnya untuk melihat hasil polling akhir nantinya. Tapi kan sampai hari ini kan, sampai udah sore ini ya yang bersangkutan itu belum ada berkomunikasi kepada kita, dan saya juga nggak tahu tinggalnya di mana itu, gitu. Kalau dari yang bersangkutan, saya rasa itu belum ada speak up ya. Tapi kita hanya melihat dari rasa kemanusiaan saja berdasarkan informasi yang beredar di media. Kalau aja itu betul terjadi, andaikan itu keluarga kita atau saudara kita perempuan mengalami itu, berarti kita akan merasa empati ya dengan peristiwa itu. Apalagi kalau benar dilaporkan. Apalagi karena misalnya dia akhirnya mengalami keguguran. Walaupun faktanya tidak ada hubungan antara orang yang dilaporkan dengan keguguran. Gitu. Secara psikologisnya seperti itu sih sebenarnya. Ada beberapa media yang memang mempublish ya, kita melihat beredar bahwasanya baik itu di di typing TikTok dan lain-lain ya kan. Nah, tentu dengan demikian kita menggunakan pemahaman andaikan itu betul terjadi, wah seberapa sedihnya, berarti apa yang disampaikan sebelumnya dengan mengancam akan melapor, berarti ini dibuktikan, itu pemikiran kami. Walau kami belum mendapatkan informasi bahwasanya betul apa enggak dilaporkan, gitu loh. Ya kan saya jelas, di video saya juga kan jelas, kami menduga, kan begitu ya bahasanya ya. Justru karena ada pernyataan pengacara tersebut yang mengatakan secara terbuka akan melaporkan donatur satu persatu, gitu ya. Bahkan pengacaranya sekaligus, kan begitu ya. Nah, kita menduga ketika di media berseliweran ada yang menyatakan bahwasanya seorang ibu muda dilaporkan dan dikatakan bersausnya diduga adalah donatur, walaupun kita belum tahu itu donatur apa enggak ya, karena belum ada memberikan informasi kepada kami sebagai kuasa donatur. Ya tentu apabila benar, misalkan saja contohnya itu adalah benar donatur dan dilaporkan dan faktanya oleh karena dugaan stres dan lain-lain terus akhirnya mengalami keguguran, wah ini kan luar biasa. Donatur yang sudah menyumbang ya, donatur yang sudah menyumbang, andaikan dia donatur nih ya, saya belum tahu ini donatur apa enggak karena sampai hari ini belum masuk informasinya ke data kita, di polling kita terakhir juga nggak ada, bahkan telepon juga tidak ada, bahkan kita juga berasa kalau betul ini adalah donatur yang dibuat seperti itu, wah ini kan sesuatu hal yang luar biasa gitu sih. Ya pastinya dugaan kami
yang bersangkutan menyampaikan itu adalah bentuk tracing sebenarnya, menurut kami, dugaan kami ya, supaya terkesan menakutkan begitu kan, supaya terkesan menakutkan begitu ya, karena sedang ada polling berjalan kan begitu ya. Walaupun faktanya belum tentu dilaporkan, karena kita belum tahu nih, kalau benar itu yang dimaksudkan ibu yang sedang keguguran itu dilaporkan, harusnya kan sudah ada register laporannya gitu. Ya kita lihat aja di media, di typing TikTok atau di DM dan lain-lain, semua kan merasa kok kebangetan banget ya kalau memang benar donatur itu akan dilaporkan, padahal donatur ini adalah orang yang berada di dalam rangkaian penting peristiwa donasi antara Agus dan Teknopi. Sehingga kalau tidak ada peran donatur, maka di dalam peristiwa rangkaian donasi ini, maka Teknopi sama Agus tidak ada. Harusnya mereka bersyukur, begitu ya. Maka kita berharap juga sebenarnya peran penting donatur itu kalau memang ini mau menuju sebuah perdamaian, coba berikan ruang dong kepada donatur untuk bisa memberikan kontribusi berpikir, karena kami harus mengetahui juga arah uang itu kemana, gitu loh ya. Kan awal ini muncul karena diduga uang ini ditarik kembali akibat adanya penyalahgunaan kewenangan oleh Agus, sehingga tidak ada laporan yang transparansi, adanya sesuatu hal yang tidak adanya sesuatu hal yang miss gitu ya, maka akhirnya ditarik dan dimutasi. Nah itu awalnya, pada awalnya donatur itu tidak mau tahu sebenarnya, tapi ketika ini menjadi konsumsi publik, maka akhirnya donatur ingin mengawasi sebenarnya persoalan ini ujungnya kemana gitu. Jadi gini ya, kalau dikomunikasi langsung itu mungkin tidak ya, tapi kalau kita belum tanyakan juga karena belum ketemu ya, masih mau diundang. Tapi kalau di TikTok di mana segala macam itu, mereka menyatakan sebagai donatur bahwasannya mereka juga merasa kecewa kalau akhirnya dilaporkan. Lantas ketika kita bilang ya sudah ya, daftarkan saja di polling, kan sudah ada polling system, dia bilang ya kami sudah daftar begitu. Artinya mungkin jarak dan tempat yang jauh ya, sehingga kita tidak bisa mengetahui di mana aja itu donatur. Ya, ini sedang dipersiapkan. Hari ini kita sedang persiapkan sebenarnya untuk itu, karena kita akan melakukan langkah-langkah hukum. Namun ya, apabila memang ini dapat ditempuh dengan jalan damai dan tidak merugikan pihak-pihak lain, tentu dapat diselesaikan dengan cara baik-baik. Harapan kita kan sebenarnya ada tatanan moral yang paling tinggi di dalam menyelesaikan perkara selain melalui jalur pengadilan, yaitu adalah musyawarah dan mufakat. Itu sesuai dengan bagaimana ideologi Pancasila kita, kan begitu ya. Itu sih sebenarnya kalau kita mengedepankan itu gitu. Pertama begini ya, apabila memang yang bersangkutan ini adalah donatur, itu dulu ya. Tuh, apabila donatur. Karena kami belum mengetahui ini donatur atau tidak, datanya juga belum jelas gitu ya. Tapi kalau donatur ternyata dan benar dilaporkan, kami sebagai kuasa hukum akan pasang badan untuk itu. Apabila memang yang bersangkutan ini adalah donatur dan memang membutuhkan supaya kita mengawal persoalan ini, kan begitu. Pooling ya. Pooling itu sekarang 5.400 ya, sudah naik ya, signifikan. Makanya saya bilang terhadap apa yang disampaikan saudara FA itu yang mengatakan akan melaporkan donatur segala macam, justru ini semangat daripada donatur semakin meningkat. Dari 1.700 2 hari yang lalu, hari ini sudah 5.400. Bayangkan, begitu semangatnya mereka ingin mengetahui bagaimana nanti persoalan ini akan berujung. Ya tentunya begini, kalau tidak berimbang dan tidak menemui keadilan, baik antara misalnya tidak diberikan ruang kepada donatur sebagai pemilik uang, dan hanya dugaan kami hanya dimonopoli mereka berdua gitu ya, tentunya kalau tidak mengarah kepada polling, ya kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Kan polling sudah dibuat, itu adalah menjadi dasar kita nanti. Sebenarnya polling itu adalah menjadi legal standing kita nanti untuk menuju langkah-langkah hukum selanjutnya. Nih guys, dengerin ya, dengerin. Saya mau bilang sama ke Bang Terang aja. Bang Terang tahu nggak di posisi saya seperti apa? Dari awal saya menyuarakan isi hati para donatur, teman-teman saya mendapat intimidasi luar biasa. Sampai anak-anak saya bahkan terancam keselamatan dan nyawanya. Abang tahu itu? Dan jujur bang, saya punya beban moral yang sangat besar. Ke-10 kawan saya dengan adanya kasus ini yang gak terang benderang malah meminta balik uang donasinya kepada diri saya pribadi karena saya yang mengcounter mereka semua. Abang tahu beban saya. Setega itu abang bilang saya gak ikhlas bang. Saya sangat ikhlas, bahkan saya diintimidasi luar biasa. Kenapa saya menghilang beberapa hari di Komali Bank Faktual? Karena intimidasinya luar biasa. Dan jujur ya, walaupun ada Farhad Abbas di bawah, saya udah mendapat surat cinta dari pelaporan
Farhat Abbas udah sampai ke tangan saya, Bang. Apa salah donatur sih di sini? Kenapa sampai donatur harus dilaporin gitu loh? Abang kasih tahu tuh ke Bang Pondak sana. Bilang Sabila udah dapat surat cinta dari Polda Metro Jaya atau laporan dari Farhat Abbas. Saya punya kok. Tapi saya nggak mungkin belak-belakan di sini, Bang. Mbak Sabila, Iya, Mbak Sabila dilaporkan. iya dilaporkan, Bang. Saya punya. Udah. Salam ABD bosku, mohon maaf ini mengganggu. Salam kenal buat semua yang ada di sini. Saya sudah tahu kita punya akun cukup lama. Jadi saya naik ini karena saya merasa resah pada donatur yang dilaporkan. Kenapa saya merasa resah? Karena uang donasi itu datang dari tempat saya curhat, Bang. Donatur itu datangnya dari saya yang 1, sekian miliar itu. Saya punya kewajiban untuk menjaga donatur saya. Dan ketika donatur saya diserang secara hukum, maka saya akan turun tangan. Ini kata-katanya Bang Densu ada di video gue yang sebelum ini, ya, sebelum ini. Ini gue kasih denger yang donatur yang dilaporin. Astaga, Gus, lu mendingan cabut surat kuasa deh, Gus. Kalau kata gue mah ya, cabut surat kuasa deh. Ini udah kejauhan, ya, udah kejauhan, ya. Ini udah sangat-sangat jauh, well. Donatur dilaporin. Udah nggak paham lagi gue, di mana akal pemikiran lu? Astagfirullah. Tolonglah jangan begitu, ya kan? Kan yang namanya pengacara kan menyelesaikan masalah tuh dengan baik-baik gitu loh. Negara kita kan menjunjung tinggi musyawarah mufakat. Ya, negara kita tuh menjunjung tinggi musyawarah mufakat, bukan dikit-dikit dilaporin, dikit-dikit dilaporin, dikit-dikit dilaporin. Semua orang dilaporin. Ya kan? Ini kayaknya harus bener-bener harus ada yang men-stop deh. Bang Densu, mohon dengan sangat Bang Densu men-stop ini semua deh. Kelakuan si pengacara ini deh. Ya, hanya Bang Densu yang punya yang punya keberanian buat menghadapi si Eva ini. Ya, sejauh yang kita lihat gitu, sejauh yang kita lihat, karena yang lain belum kelihatan gitu. Ini harus di stop, harus di stop. Ya, ini benar-benar meresahkan loh seluruh Indonesia Raya loh. Ya kan, jangan mencoreng gitu loh. Ya, gitu aja sih yang mau gue sampein. Tolong deh Bang Densu, ya, tolong teman-teman tag Bang Densu ya. Thank you. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.